Selamat siang, saya Mantor Simon dari kelas IPA 1. Saya akan menyampaikan biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional pendidikan. Ia terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh Bank Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan. Ia merupakan anak dari GPH Surjaningrat yang merupakan cucu dari Paku Alam ketiga. Terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivitas pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tut Wuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 untuk emisi 1998. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI Soekarno pada 28 November 1959. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 tanggal 25 November 1959. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di LLS Sekolah Dasar Belanda dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Stovia Sekolah Dokter Bumi Putra. Tapi lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak bisa diselesaikan. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sedio Tomo, Miden Java, The Express, Oetoson Hindia, Kaum Muda, Jahjah Timoer, dan Poe Sarap pada masanya. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai seorang wartawan, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian bersama Dowes Dekker atau Dr. Danudirja Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang nantinya akan dikenal sebagai tiga serangkai, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indis Party atau partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Edinburgh menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913. Karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menantang pemerintah kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendaftar gelar Doktor Honori Clausa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar Doktor Honori Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kini nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan atau Bapak Pendidikan Nasional yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.